Beberapa bulan yang lalu, salah satu ulama dari NU yang sangat-sangat masyhur dan diundang pengajian kemana-mana, bahkan beredar isu dia dibayar 75 juta, 100 juta, 200 juta. Ya bukan beredar isu sih, dia yang mengaku sendiri kalau dikasih 75 juta. Kok bisa 75, 7 sama 5 gitu? Kenapa tidak 70, 50? Kenapa harus 75? Kenapa 75 juta? Kenapa tidak digenapin gitu? Kenapa agak digenapin ke 80, 70? Kenapa harus ada 55-nya? Ya hanya dia yang tahu, hanya dia. Dan kita ingat teman-teman, dulu dia pernah menjadikan candaan yang sontoloyo antara NU dan Muhammadiyah. Merokok membunuhmu. Mu itu artinya Muhammadiyah dan Nu adalah NU, membunuh Nu. Saya jadi heran. Sekelas ulama di NU yang seperti ini diakui oleh generasi muda NU kalau orang ini adalah ulama, dibela teman-teman. Kalau tidak dibela ya mau gimana gitu. Tapi sudah terlanjur dibela dan dianggap tokoh agama, ulama, memiliki ilmu, bersumpah menyebut nama selain Allah, demi Allah, demi Rasulullah. Bahasa saya, Nduk, itu terbiasa dengan ketemu mereka. Tapi demi Allah, demi Rasulullah. Saya ngaji dua. Gak usah demi Allah, gak usah demi Rasulullah. Kita dilarang untuk bersumpah dengan menyebut nama yang lain. Cukup demi Allah saja, gak usah demi Allah, demi Rasulullah, demi malaikat Jibril, demi malaikat Munkar Nakir, gak perlu. Gak perlu bersumpah menyebut dengan nama makhluk, gak perlu. Apa ini ya? 23 tahun bersama mbak-mbak di sana. Gak sekalipun saya di hadapan mereka memanggil lon. Gak akan mungkin. Kalau kepada lon tidak dipanggil lon. Tapi kepada orang yang bukan lon dipanggil lon. Bu Yati, apakah akhlak Bu Yati itu seperti lon? Adabnya seperti lon? Tabiatnya, tutur katanya, gerak-geriknya, apakah seperti lon? Sampai-sampai Anda itu menyebut Bu Yati jelek, untung, coba cantik, jadi lon. Kepada orang bukan lon, Anda manggil lon. Ini pencitraan teman-teman. Tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kalau bersumpah sebutlah namaku demi Allah dan demi Rasul itu. Gak ada teman-teman. Karena di Indonesia banyak orang yang masih bersumpah dengan nama seperti ini, dengan hal seperti ini. Kalau saya menjumpai hal seperti ini depan mata saya, langsung saya tegur. Gak boleh menyebut nama selain Allah, tidak boleh. Karena ini di media sosial, saya ingatkan di media sosial. Barangkali ada netizen yang belum tahu, biar segera tahu. Oh, landasan Mas Heri apa? Ada dalilnya. Ini dalilnya. Larangan bersumpah menyebut nama selain Allah. Allah saja satu. Demi Allah yang dimana nyawaku ini berada di tangannya. Begitu boleh. Sekarang teman-teman, kalau kita menyaksikan candaan demi candaan dari Miftah, orang ini tidak akan ada putus-putusnya untuk kita bahas ya teman-teman. Meskipun 3 hari ini saya berusaha untuk menyelingi pembahasan di luar Miftah, tapi ada saja netizen yang membagikan video Miftah kepada saya, syubhat-syubhatnya, kenyelenehannya, ajaran semi-semi cabulnya, ceramah-ceramah yang sontoloyo, ada teman-teman. Makanya kita masih membahas syubhat yang diajarkan oleh Miftah, sontoloyo. Apapun yang dia pertontonkan di depan umat, anak kecil, ibu-ibu, para anak remaja, laki-laki, perempuan yang nonton ceramah dia, setiap apa yang dia ucapkan, kalimat lonte, kalimat jorok, kalimat mesum, kalimat semi-semi cabul, kalimat-kalimat tolol, goblok, sontoloyo, pokoknya semua kalimat itu akan menjadi contoh. Wah, guru saya saja begitu, saya boleh saja seperti ini. Karena guru saja tidak apa-apa, apalagi murid. Begitu teman-teman. Ya, mencontohkan hal-hal yang buruk kepada umat, itulah Miftah. Ulama dari NU. Ya, Miftah ulama dari NU. Mau diakui atau tidak, sebelum kasus ini terjadi, orang-orang NU mengagungkan Miftah. Ada bagian dari NU juga mengagungkan Miftah. Sampai-sampai generasi muda NU memberikan petisi. Sampai-sampai aliansi santri jalanan, demo-demo sontoloyo membela Miftah. Hanya Miftah yang mempersatukan. Kalau kita melihat sekilas ya memang terkesan candaan. Tapi ketika kita memahami maknanya, bukan lagi candaan teman-teman. Dan sekarang ada satu video yang di-share oleh netizen kepada saya, sangat-sangat sontoloyo. Yang dimana Miftah ini lagi-lagi menjadikan NU dan Muhammadiyah ledek-ledekan. Ya Allah, coba kita simak biar kalian tahu. Makanya kalau saya dulu antik, saya orang NU yang tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. 4 tahun setengah ketika zaman kuliah. Kenapa saya manggon masjid Muhammadiyah? Karena nggak kuat ngekos. Nggak kuat ngekos teman-teman. Jadi dia menceritakan tentang dirinya yang sedang kesusahan. Ya, jadi semua masjid yang ada di daerah situ Muhammadiyah semua. Apakah kalian percaya? Apakah kalian percaya? Ya Allah. Di kota Jogja rata-rata masjidnya Muhammadiyah. Makanya saya ke sana, Pak, 4 tahun setengah. Saya adzan, gugah-gugah sahur, ngepel, resik masjid, ngepel WC,
4,5 tahun. 4 tahun ya. Ada masalah? Enggak. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Gara-gara teman-teman. Ya saya kurus. Tuh, kurus dia tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Gak dikasih makan. Berat badan saya hanya 40 kilo. Oh, langsung kurus teman-teman. Gara-gara tinggal di masjidnya Muhammadiyah dia jadi kurus. Mergono apa? Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan. Tuh, jadi yang bikin orang gemuk itu teman-teman ya selamatan. Yang bikin orang gemuk selamatan teman-teman, bukan makan ya. Karena ketika selamatan ya makan-makan. Jadi dia setiap hari nggak makan teman-teman, nunggu selamatan makannya. Akhirnya apa? Dia makan air. Air dimakan sama dia agar dia bisa bertahan hidup. Ketika wudhu gitu, air wudhunya diminum mungkin. Karena gara selamatan. Karena dia makannya nunggu selamatan. Akhirnya kurus jadi 40 kilo. Isi air, tubuhnya isi air. Weh, ini kedoknya candaan. Oh, Muhammadiyah gak ada selamatan. Jadi kita tinggal di situ akan jadi kurus. Dikira gak ada makanan gitu. Setiap manusia ini akan diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung usahanya. Selama kita mau berusaha untuk mencari makan, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apakah dia tinggal di Masjid Muhammadiyah jadi kurus gara-gara gak ada selamatan lalu dia gak makan sama sekali? Loh, kamu. Ini kesontoloyuan ya teman-teman. Gemuk gara-gara selamatan kalau orang NU ya. Tapi kita juga menyaksikan banyak kiai-kiai di NU juga agak gemuk-gemuk. Kan Muhammadiyah rano mangan-mangan, Pak. Tuh, Muhammadiyah gak ada makan-makan teman-teman. Jadi Muhammadiyah gak ada makan-makan. Akhirnya apa? Pada kurus-kurus orangnya. Karena selamatan yang bikin orang gemuk teman-teman. Gufron. Jadi orang Muhammadiyah tuh gak ada acara-acara sedekah-sedekah. Jadi Muhammadiyah itu gak ada acara-acara yang dimana berisi makan-makan. Makanya kalau saya dulu anti. Anti katanya. Saya orang NU yang tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. 4,5 tahun ketika zaman kuliah. Kenapa saya manggon masjid Muhammadiyah? Karena nggak kuat ngekos. Ya. Coba sekarang kita baca komentar dari netizen. Karena netizen ini kadang punya fakta ya teman-teman. Punya fakta. Saya orang Muhammadiyah Gus. Kalau cuma mau makan-makan insya Allah sanggup tanpa harus selamatan. Ya gak perlu selamatan, acara-acara bid'ah gak perlu. Si Miftah kelihatannya seperti mempersatukan, padahal kalau dicermati malah memecah belah. Ya, mulutmu Gus tinggal di Masjid Muhammadiyah tapi gibahin juga. Ya belum tentu itu benar. Belum tentu Miftah ini benar-benar tinggal di Masjid Muhammadiyah. Ya semoga ada ustadz atau takmir Masjid Muhammadiyah yang angkat suara nanti dengan viralnya video ini. Manusia ngaku ahli agama. Setiap tausiahnya isinya hanya curhat dan stand up komedi. Gini kok banyak pengikutnya. Ya di Indonesia itu memang jangankan yang seperti Miftah, yang sontoloyo seperti Weldo ya. Weldo itu kalau nggak tahu Weldo nih fotonya seperti ini. Atau videonya sekalian saya tontonin. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rabbi asyafi wa naradi, al-fatayati wa al-alami, ya muhayyal judi wa al-karabi, ya nggak ngaji. Weldo yang seperti ini, jangan salah, jemaahnya juga membludak. Jangankan yang seperti Miftah, seperti Gufron, yang ceramahnya koli inna ma koli inna itu, jangan salah, jemaahnya ribuan. Anak-anak santri-santrinya cium kaki, ya bukan cium tangan, cium kaki. Kamu ngerangkak teman-teman, melata. Ya Allah, kepada orang Sontoloyo dijadikan ulama. Pokoknya di NU ini mau nyari ulama seperti apa ketemu. Mau cari yang ban ada. Mau cari yang transgender? Ada. Nggak ngaji. Berarti kamu ngaku ngaji Quran 30 juz. Oh, nggak ngaji ini. Weh. Yang ada, yang transgender ada. Apa lagi? Yang lucu ada banyak. Jangan pandang enteng hari. Di sorga juga ada hari nanti. Hari Sabtu anak mendatangi sorga orang tuanya. Hari Ahad, hari Minggu orang tua mendatangi surga anak-anaknya. Hari Senin, murid mendatangi surga gurunya. Hari Selasa, guru mendatangi surga murid-muridnya. Hari Rabu, umat mendatangi surga para nabinya. Hari Kamis, semua nabi umat manusia mendatangi surga Rasulullah. Dan hari Jumat, hari berkumpul untuk menghadap kepada Allah, memandang wajah Allah. Jadi hari-hari ada itu. Kamu yang hanya isinya ngelawak ada teman-teman. Yang jual rokok, ya. Ulamanya jual rokok, ada. Yang produksi rokok, ada teman-teman. Mau cari apa? Mau yang ahli joget? Ada. Ya. Mau yang ahli joget? Ada teman-teman. Mau yang spesialis stand up komedi? Ini ada ini. Mau cari apa lagi?
Oke, yang geber-geber motor, ada ulamanya yang geber-geber motor, ada di NU, teman-teman. Weh,